Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amalia Holisa Fauziah dengan NIM 402223101. Saya adalah mahasiswa Universitas MH Tamrin dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai teori belajar konstruktivisme. Jadi, apa sih konstruktivisme itu? Konstruktivisme adalah teori belajar yang menekankan pada kebebasan individu dalam belajar, di mana peserta didik secara aktif membangun makna dan pengetahuan dari pengalamannya langsung. Teori ini bersifat generatif, artinya peserta didik menciptakan makna dari apa yang mereka pelajari dengan bantuan fasilitator. Konstruktivisme mirip dengan model pembelajaran experiential learning yang menekankan pengalaman langsung dalam proses belajar mengajar. Lalu, apa tujuan konstruktivisme? Nah, konstruktivisme bertujuan untuk mendorong siswa aktif membangun pengetahuannya sendiri. Dan yang kedua, mengembangkan pengetahuan, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Dan yang ketiga, meningkatkan kemandirian dalam belajar. Dan yang keempat, membentuk pemahaman yang bermakna dan relevan. Dan yang kelima, membentuk atau mendukung pembelajaran kolaboratif dan lebih fleksibel. Lalu, bagaimana ciri-ciri konstruktivisme? Nah, konstruktivisme memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, siswa sebagai pusat pembelajaran, dengan guru sebagai fasilitator. Dan yang kedua, pembelajaran kontekstual, yaitu relevan dengan kehidupan nyata. Dan yang ketiga, kolaborasi dan interaksi antara siswa untuk membangun pemahaman. Yang keempat, penemuan dan eksplorasi melalui proyek atau problem learning. Dan yang kelima, fokus pada proses pembelajaran, bukan pada hasil akhir. Dan yang keenam, pemanfaatan pengetahuan sebagai dasar memahami konsep baru. Dan yang ketujuh, keaktifan siswa dalam berpartisipasi secara langsung. Dan yang kedelapan, perubahan pemahaman berdasarkan refleksi dan pengalaman baru. Lalu, apa peran guru dalam teori konstruktivisme? Nah, dalam pembelajaran konstruktivisme, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu mengoptimalkan potensi siswa, bukan sekadar mentransfer informasi atau pengetahuan. Jadi, guru harus memanfaatkan berbagai media dan sumber pembelajaran serta memiliki kemampuan komunikasi yang efektif untuk memotivasi siswa. Tugas guru adalah memperdaya siswa agar mereka dapat membentuk pengetahuannya mereka sendiri melalui inisiatif dan pengalamannya mereka langsung, bukan hanya sekedar menerima informasi atau pengetahuan. Lalu, bagaimana cara mengimplementasikan teori konstruktivisme? Nah, yang pertama adalah memanfaatkan pengetahuan awal siswa dan membangun konsep baru. Dan yang kedua, hubungkan pembelajaran dengan konteks yang nyata atau relevan. Dan yang ketiga, libatkan siswa secara aktif melalui eksperimen dan eksplorasi. Dan yang keempat, fasilitasi kolaborasi dalam diskusi atau kerja kelompok. Dan yang kelima, berikan kebebasan kepada siswa untuk menemukan solusi sendiri. Dan yang keenam, fokus pada proses pembelajaran, bukan pada hasil akhir. Dan berikan umpan balik untuk membangun semangat siswa. Dan yang ketujuh, gunakan metode aktif seperti pembelajaran berbasis masalah atau proyek. Dan yang kedelapan, merancang tugas menantang yang melibatkan pemikiran kritis. Dan yang kesembilan, mendorong refleksi untuk memperdalam pemahaman siswa. Pendekatan ini menekankan keterlibatan aktif siswa agar dapat pembelajaran lebih bermakna. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.